Masa intens investigasi. Film dokumenter yang bertajuk Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso yang rilis di platform streaming film berbayar kini tengah menjadi sorotan tajam. Bagaimana tidak, publik pun dibuat teringat kembali dengan kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dengan terpidana Jessica Wongso pada 2016 silam. Dan mengejutkannya, semenjak film dokumenter itu pun dirilis, beberapa hal yang diyakini oleh pihak Jessica Wongso yang diwakili oleh Otto Hasibuan adanya kejanggalan justru mencuat ke muka publik, salah satunya soal otopsi jenazah Mirna Salihin. Seperti apa pula para selebriti yang turut menanggapi kehebohan atas kembalinya kasus kopi sianida Jessica Wongso yang kembali viral. Seperti Emma Waroka yang merasakan adanya kejanggalan dalam jalannya persidangan kasus kopi sianida Jessica Wongso. Dan juga JJ yang awalnya tidak pernah mengikuti kasus ini pada 2016 silam. Namun kini justru penasaran apakah benar Jessica pelaku sebenarnya ataupun bukan. Dan bagaimana pula tim kuasa hukum dan keluarga ketika memberikan kejutan ulang tahun untuk Jessica Wongso yang ke-35 tahun di dalam penjara. Seperti apa kesedihan dan keharuan Jessica Wongso yang kini harus merayakan ulang tahunnya yang ke-35 tahun berada di penjara yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Jessica Wongso. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kasus Jessica Wongso si kopi sianida kini kembali viral. Hal ini pun didasari setelah dirilisnya film dokumenter yang bertajuk Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso yang rilis di platform streaming film berbayar. Kini, publik pun secara mayoritas meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kasus tersebut. Hingga hal itu pun diungkap oleh kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, soal otopsi jenazah Mirna Salihin. Dalam hal ini, Otto pun menyebut nama Irjen Pol Krisnamurti yang saat itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai awal mula kasus ini menjadi panjang. Otto yang begitu kecewa di mana kasus pidana ini bermula ketika Irjen Pol Krisnamurti yang kala itu menjabat sebagai Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya pun mengatakan bahwa dirinya membujuk keluarga Mirna untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna agar dapat dilakukan penyelidikan dan juga penyidikan atas kasus kematian Mirna karena ada kecurigaan kematian tidak wajar pada Mirna. Ya memang ya, saya selalu katakan saya nggak tahu apa yang Tuhan mau dengan kejadian ini. Ini memang perkara ini adalah hutang profesi saya. Saya katakan sebagai hutang profesi karena bagaimana ya, saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum. Pahit tidak. Pahit tidak. Saya tidak bisa mengatakan 1000%,
Tapi 99,999% itu dia tidak bersalah. Di dalam Netflix itu, ya, dan juga di persidangan, Anda lihat ditonton. Krishnamurti, dia itu adalah direktur kriminal umum Polda Metro pada waktu itu. Dia membuat wawancara, keterangan pers. Dia bilang, waktu itu pas di rumah duka, saya datang ke sini untuk membujuk, memberitahukan kepada keluarga besar Dharma Salihin supaya kasus mayat ini diotopsi. Karena kalau ada kecurigaan, ada dugaan matinya seseorang yang tidak wajar, dia bilang, maka harus dilakukan otopsi. Kalau tidak dilakukan otopsi, maka kami tidak bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Dan oleh karena itu, kalau dia tidak mau, katanya, dia harus bikin pernyataan dia tidak mau. Dan karenanya, case closed. Kalau tidak diotopsi. Tapi kemudian katanya, mereka sudah mau untuk mayat ini diotopsi. 1 million itu berapa ya? 1 juta persen kan? Waktu yang dikuasai dia berubah menjadi kunyit yang dilihat oleh semua barista, bahwa isinya dites oleh Pak Krishnamurti sama dokter Gel-Gel, itu isinya cyanida, warna itu tuh. Keluarnya warna itu, persis, blok. Nah, terus paling penting nih, kalau Mirna nggak ketemu Jessica mati, nggak bakal kenapa-napa dia, masih sama Om sini, makan bareng, cengenges ya. Otopsi, tadi udah Om jelasin kan panjang lebar. Ya, otopsi, Pak Musyafak bilang anak lo ini sehat, Ed. Kita lihat lambung dulu karena lo bilang kan minum kopi. Kita buka, nggak tahu udah ketemu tuh cyanida di lambung Mirna, sampai luka-luka begitu, korosi, berat lagi. Tidak terus dijalankan karena Pak Musyafak itu bilang sama saya, Ed maaf ya, kalau ini nggak ketemu nih di perutnya, kepaksa lu gue mesti bedah semua sampai ke otak. Karena kita mau tahu dia kena serangan stroke atau apa kali. Nah, itu yang terjadi. Oto Hasibuan pun menerangkan kembali pernyataan dari Irjen Pol Krishnamurti yang mengatakan bahwa jika keluarga Mirna tidak mau dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna, maka kasusnya pun akan menjadi case closed atau dihentikan. Namun, menurut Oto Hasibuan, bahwa ternyata selama jalannya penyidikan dan juga penyelidikan, jenazah Mirna pun tidak dilakukan otopsi. Di mana yang dilakukan pada jenazah Mirna bukanlah otopsi secara keseluruhan, melainkan hanya mengambil sampel dari lambung jenazah Mirna. Apa yang terjadi? Ternyata tidak diotopsi. Krishnamurti mengatakan kalau tidak diotopsi, case closed. Apa yang Anda pikirkan? Ini kan mengerikan sekali. Sangat mengerikan. Sehingga saya bertanya dalam hati saya, kenapa Krishnamurti harus melakukan hal itu? Dia bujuk-bujuk Dharma Salihin supaya mau mayatnya yang sudah mau dikubur, ya, dibuka kembali, diserahkan ke rumah sakit, ya, dibujuk-bujuk supaya diotopsi. Ternyata tidak otopsi. Untuk tujuan apa? Dan apa yang terjadi? Hanya diambil sampel dari lambungnya, diambil sampel lambung, hati, dan beberapa gitu. Tidak otopsi. Kalau otopsi itu kan dari atas sampai ke bawah dibelah semua. Itu apa ini terjadi?
Mengetahui hal tersebut, dalam akun media sosialnya, Irjen Pol Krisnamurti pun melakukan bantahan dan juga klarifikasi bahwa kala itu dirinya telah melakukan otopsi pada jenazah Mirna. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Video tanggal 9 Januari 2016, siapa bilang tidak ada otopsi? Hasil otopsi disebut VER dan selanjutnya dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi bahwa pihak sana menghadirkan ahli forensik tandingan itu adalah sah-sah saja. Dan yang banyak bicara di media bukanlah dokter yang melakukan pembedahan. Upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan itu adalah hak yang sah. Tidak berarti pengacara bisa berbicara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum penyidik, JPU, hakim, hakim agung, dan seterusnya yang mengatakan tidak ada otopsi. Pengacara adalah orang hebat, orang pintar. Namun kalau karena arena sistem peradilan, Anda belum mampu sepenuhnya menang sesuai harapan. Jangan gunakan area lain yang tujuannya untuk menjaga kredibilitas Anda sebagai pengacara. Penyidik, JPU dan hakim termasuk pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Makanya kami diam. Tapi omongan Anda di berbagai media banyak mengandung kebohongan yang menghasut pikiran publik. Tolonglah Anda proporsional, menggunakan sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan etika yang pantas. Kami hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan atas nama keluarga korban. Karena pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat. Makanya digunakan pembuktian secara ilmiah yang sudah dihadirkan prosesnya secara adil pada sidang terbuka. Komen saya tutup untuk menghindari perdebatan tidak perlu. Kalau mau membuli saya ada di unggahan sebelum ini yang ada video saya dengan kepala polisi Palestina. Tulis Irjen Pol Krisnamurti. Namun, unggahan Irjen Pol Krisnamurti kini telah dihapus dari akun media sosialnya beberapa saat setelah klarifikasinya diunggah. Bahkan, tak hanya Irjen Pol Krisnamurti saja, ayah Mirna pun juga membantah semua keterangan dari Otto Hasibuan serta ungkapan kekecewaannya terhadap platform streaming film berbayar tersebut. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. Om udah jelasin semua kan. Bukan membantah. Otto itu kan cari duit. Dia kerjanya cari duit itu. Hidupnya dari mana? Kan bilangnya gratis. Ya kan kalau dia gratis kita ini aja. Kita kasih tepuk tangan, hebat ya. Hidupnya main golf, belagu, cengangas, cengenges. Nanti kalau dia kena musibah kayak Om, nah rasain deh. Itu coba deh. Gitu. Hukum karma tuh jalan, buktinya Yudi out tuh. Udah 1, nanti nambah nih 2, 3. Nah, gua nggak tahu deh lo. Itu bukan urusan saya yang di atas. Ini kesempatan emas buat kita, buat pemerintah, buat Ketua Mahkamah Agung, buat Kapolri, buat Presiden, untuk menunjukkan negara kita ini negara hukum. Jangan begini loh. Jangan ngotot-ngototan gitu loh. Wah, ini nanti kalau dibuka jadi nama baik kita jelek. Tidak. Lalu, seperti apa pula para selebriti yang turut menanggapi kehebohan atas kembalinya kasus kopi sianida Jessica Wongso yang kembali viral. Seperti Emma Waroka yang merasakan adanya kejanggalan dalam jalannya persidangan kasus kopi sianida Jessica Wongso dan juga JJ yang awalnya tidak pernah mengikuti kasus ini pada 2016 silam. Namun kini justru penasaran apakah Jessica adalah pelaku sebenarnya atau bukan. Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Pemirsa, Emma Waroka menjadi salah satu selebriti yang memberikan tanggapan atas kasus Jessica Wongso yang kembali viral ini. Usai menonton film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, Emma Waroka pun mengaku merasakan adanya kejanggalan dalam jalannya persidangan kasus kopi sianida Jessica Wongso. Apalagi kejanggalan dirasakan oleh Emma Waroka ketika melihat dan mendengar saksi ahli dari pihak Jessica Wongso terkait tidak dilakukannya otopsi dan hanya mengambil sampel dari lambung Mirna. Setelah Mamski nonton, itu kan kurang lebih 1 jam ya di Netflix Ice Cold. Kalian yang belum nonton harus nonton, oke? Itu Mamski ambil beberapa poin-poin ya, yang aku sendiri ini masih sampai sekarang ini berpikir keras, tau nggak? Ini sampai rambut gue acak kadul nih, karena habis nonton tuh jujur aja gue pusing, ngerasa kayak bingung, terus juga jadi berpikir lagi. Nih ada nih aku tulis ya, di handphone aku sendiri, yang aku ngerasa ada kayak keanehan gitu loh pada pengadilannya Jessica ini, karena kan kalau yang penyebabnya itu ya disebutkan di pengadilan itu tuh karena sianida, mati karena sianida. Lalu ada satu ahli namanya Pak Slamet ya, dia bilang dia tuh tidak melakukan otopsi lengkap. Otopsi lengkap ini apa sih? Jadi Pak Slamet ini ahli forensik ya, yang mana otopsi lengkap ini tuh harus dilakukan, dibuka semua organ-organ yang ada di dalam tubuh jenazah. Otaknya semua lengkap di dalam, organ-organ dalam dicek, diperiksa. Jadi katanya nggak ada izin untuk otopsi lengkap, cuma ngambil sampel. Lalu ada Bapak Jaya Surya Atmojoyo, ahli patologi forensik. Dia mengatakan kalau nggak diperiksa semua organ, kamu tidak tahu sebab matinya, dan itu adalah dogma di forensik. Nah ini kembali lagi, kenapa kan nggak diotopsi lengkap gitu loh, organ dalam gitu, otaknya semua di dalamnya, lambungnya dibuka semuanya deh, pokoknya paru, jantung, semuanya supaya tahu yang pasti apa sih penyebabnya gitu loh. Tak hanya Emma Waroka saja, para selebriti lainnya juga memberikan tanggapan dan juga berharap agar Jessica Wongso dapat keadilan jika bukan Jessica Wongso yang membunuh Mirna. Seperti suami Shana Sadika, JJ, yang awalnya tidak pernah mengikuti kasus ini pada 2016 silam. Namun kini justru penasaran apakah benar Jessica adalah pelaku sebenarnya atau bukan. Menarik ya, maksudnya kan kasus sudah lama banget. Sekarang dengan adanya tayangan Netflix yang Ice Cold, orang jadi teringat lagi dan masih banyak pertanyaan sampai sekarang kan sebenarnya dia bersalah apa enggak. Saya sendiri juga nontonnya juga jadi masih belum tahu nih siapa bener salah atau enggak, jadi itu masih teka-teki ngikutin, cuman ya gitu doang, nggak terlalu kayak sekarang. Zaman dulu kayak gitu, nonton TV juga kan kayak oh ya udahlah ini emang bersalah gitu. Kalau sekarang tuh kayak dicari-cari lagi video-video yang bapaknya ngomong apa, ada kesalahan, ada bapaknya pernah salah ngomong juga kan, kayak blunder ya gitulah, pokoknya masih penasaran sama itu. Dan seperti apa pula tim kuasa hukum serta keluarga ketika memberikan kejutan ulang tahun untuk Jessica Wongso yang ke-35 tahun di dalam penjara.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Seperti diketahui, setelah divonis 20 tahun penjara atas terbunuhnya Wayan Mirna Salihin, Jessica Wongso pun dijebloskan ke lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. 7 tahun lewat sudah setelah ia menempuh rally panjang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, di tengah kasusnya yang kini kembali viral dan menjadi sorotan publik, tepat di tanggal 9 Oktober 2023, hari ini, kebahagiaan pun menyambangi kehidupan Jessica Wongso, di mana dirinya pun tengah berulang tahun yang ke-35. Sebagai bentuk suportnya, tim kuasa hukum pun memberikan kejutan ulang tahun kepada Jessica Wongso yang kini berada di tahanan, hingga rasa haru dan juga sedih pun menyelimuti momen tersebut. Tak hanya tim kuasa hukum, pihak keluarga pun juga memberikan kejutan ulang tahun kepada Jessica Wongso yang ke-35 tahun di dalam penjara. Lantas seperti apa kondisi Jessica Wongso pada saat ini? Tuh, ditunjukin tuh. Itu sendal. Tante, untuk kondisi Jessica sekarang seperti apa, Tante? Belum tahu. Oh, belum masuk Tante. Itu bawa sendal ya, Tante. Emang request Jessica gitu, sorry. Itu emang request dari Jessica berarti ya? Apa yang pengen? Oh. Nah, itu dari fans-fansnya. Apa dari siapa? Dari para penggemar berarti ya? Dari fans sendiri ada titipan kado nggak Om, Tante? Dari penggemar sendiri ada titipan kado nggak? Oh Gitu. itu. Coba kasih lihat lagi Tante, sendalnya kasih lihat lagi, kasih unjuk lagi Tante. Oh. Itu ada pesan. Kebetulan hari ini Jessica ulang tahun, genap usianya, nggak usah sebut umurnya lah ya, udah ulang tahun. Nah, kita bawakan dia kue ulang tahun dan tim lawyer. Nah, juga ada beberapa kado. Kado itu ada sebagian kita bawa, yang lain nggak bisa karena kebesaran itu dari pendukung-pendukung Jessica, berkumpulan di rumah saya. Itulah kebetulan sampai di dalam itu kue ya akan dirayakan oleh pegawai lapas. Kok Jessica kondisinya tetap stabil ya, lebih stabil seperti yang waktu dia sidang, sama beratnya 51, beda waktu masih di Polda masih gemuk ya. Nah, tetap orang yang murah senyum dan juga bisa bisa bercanda ya, hanya di lingkungan itu aja ya, terbatas ya, tapi tetap dia menderita ya. Kenapa dia menderita? Nggak seperti kalian kayak kita ini di dalam di luar gitu loh. Jadi Jessica ya berharap minta kepada teman-teman seluruh warganet, kita tolong mohon doanya supaya bebas dan juga sehat dan supaya segera dibebaskan. Ya, tadi harapannya si Jessica kepada tim lawyernya ya, agar supaya bagaimana bisa bebas ya dengan apa yang kita lakukan ke depannya begitu ya. Mudah-mudahan dapat dukungan lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.